Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di HD Channel, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan jangan lupa, mari untuk saling berbagi informasi, motivasi, dan inspirasi. Baik rekan-rekan di HD Channel, kita baca berita lagi. Ini ada berita yang menarik di seputaran gempa bumi Cianjur, yaitu mengenai relawan. Di sini dari antaranews.com. Ini beritanya Jumat 25 November 2022, yaitu mengenai relawan terapis pijat. Masya Allah ya rekan-rekan, di antara beberapa relawan yang ikut menyumbangkan tenaganya dan lain sebagainya di area gempa Cianjur, itu diantaranya ternyata ada relawan dari kalangan terapis pijat. Kita bacakan beritanya. Cianjur antara, air mukanya sembab di sela jilbab yang menutupi rambut Badriah, menyembul perban putih melintang di dahi dan ada sedikit luka gores di wajah kuning langsatnya. Matanya sedikit bengkak dan basah oleh air mata. Tangisnya tumpah ketika gempa 5,6 magnitude mengguncang Kabupaten Cianjur Senin 21 November pukul 13.18 waktu Indonesia Barat. Badriah berbaring di atas tempat tidur lipat di posko penanggulangan bencana Brimob Polri di Jalan Raya Cipanas Cianjur, Kecamatan Cugenang. Tidur dengan bantal tebal yang berhasil didapatkan dari reruntuhan rumahnya. Badriah tidak dirawat di rumah sakit karena tergolong luka ringan, sehingga ditempatkan di pengungsian. Dalam kondisi sakit akibat reruntuhan genteng rumah miliknya saat berupaya lari menyelamatkan diri, Badriah mendapatkan perhatian dari petugas kepolisian yang bersiaga di posko tersebut. Dengan ramah, Asep, 40 tahun, terapis yang membantu Badriah, menanyakan apakah dia merasakan ada yang sakit di badannya dan apakah bersedia untuk diterapis pijat olehnya. Badriah mengiyakan badannya sakit-sakit sejak gempa menerjang. Dengan menggunakan sarung tangan latek, Asep cekatan mencari titik-titik yang pegal-pegal di tubuh Badriah. Ikut disaksikan Dadang, suaminya, dan anak-anaknya. Sekitar 15 menit, Asep meminjat punggung, tangan, dan kaki Badriah. Luka memar dan shock yang dialaminya membuat Badriah pusing dan mual. Menurut Asep, pijatan atau terapis yang dia lakukan membantu memulihkan energi positif tubuh yang lelah. Selepas memijat Badriah, terapis berlisensi itu berpindah ke velbed atau tempat tidur lipat lainnya. Oh, Masya Allah ya, sudah berlisensi ini. Kang Asep ini sudah berlisensi ya. Asep melayani pengungsi lainnya termasuk Dadang, suami Badriah, yang meminta dipijat di kepalanya yang pusing. Pria asal Bandung itu berangkat dengan 2 terapis lainnya yang tergabung dalam komunitas terapis Bandung Timur. Kami anggotanya ada 80 orang. Hari ini yang sudah berangkat saya berdua dan nanti menyusul lagi anggota lainnya. Ini beritanya hari Jumat ya rekan-rekan. Kata Asep, relawan terapis. Kegiatan menjadi relawan terapis telah dijalankan Asep aktif sejak 2017. Waktu itu ada bencana di wilayah Bandung. Sejak saat itu, setiap ada kejadian bencana alam, Asep dengan sukarela mendatangi lokasi dengan biaya mandiri. Wah, Masya Allah nih Kang Asep ya, dengan biaya mandiri. Kemudian bergabung dengan posko-posko operasi kemanusiaan. Jasa layanan terapis Asep diutamakan bagi warga korban terdampak bencana dan juga relawan. Nah, jadi para relawan pun diberikan pijatan terapisnya oleh Pak Asep ya. Relawan melakukan operasi SAR maupun membantu warga membersihkan puing-puing rumah tentu akan kelelahan dan mudah sakit ya. Tentu ya, para relawan pun
pasti mengalami kelelahan. Ya, ini dengan kehadirannya para relawan dari kalangan pijat terapis ini sangat membantu sekali tentunya ya. Di samping untuk para korban yang terdampak dari gempa. Untuk itu ia hadir memberikan jasa terapis memulihkan kondisi fisik relawan maupun anggota keamanan yang lelah bertugas. Kan kalau habis kerja angkat-angkat barang, gotong-gotong, kan bisa badan lelah. Ya gitu kata Kang Asep ya. Nah itu saya bantu terapis supaya saraf-sarafnya enggak tegang dan energi positif tubuhnya baik lagi, enggak mudah sakit, ujar Asep. Asep berangkat dari Bandung pada hari setelah gempa, naik kendaraan umum dan tiba di Cianjur Selasa 22 November pukul 8 pagi. Sasaran utama Asep dan rekannya tiba di Cianjur adalah posko yang ada pengungsinya. Niatan Asep ke Cianjur hanya satu, ingin ibadah melalui ilmu terapis yang dimilikinya. Wah, Masya Allah. Terima kasih nih Kang Asep ya, kami pun di sini yang belum bisa berangkat membantu ke sana secara langsung mengucapkan terima kasih untuk Kang Asep dan rekan-rekan sebagai bagian dari relawan pijat terapis ya, sangat mulia sekali, apalagi ini niatnya justru ingin motivasinya beribadah ya dengan ilmu terapisnya. Jika tidak bisa memberikan bantuan kepada korban terdampak bencana, maka ilmunya, keahliannya menjadi terapis yang bisa diberikannya sebagai bantuan. Motivasi saya mengamalkan keahlian saya, katanya. Bapak 3 orang anak itu sudah mengantongi sertifikat terapis sejak 2004. Ia pun pernah bekerja di klinik terapis pasien stroke di Jakarta. Jadi ternyata beliau itu bukan terapis sembarangan ya, karena sudah bersertifikat. Setelah merasa cakap dengan keahliannya, Asep mencoba peruntungan berusaha mandiri membuka jasa terapis halal. Oh, jadi beliau kesehariannya seorang terapis ya, membuka usaha terapis ya secara mandiri. Ia mendirikan wisata terapis di Bandung Timur. Nih rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin dipijat oleh Kang Asep, beliau membuka di wilayah Bandung Timur. Hanya berbekal alam terbuka di bawah pohon dan kursi-kursi lipat. Layanan terapis dibuat seperti jasa kursi terapis yang ada di stasiun atau pusat perbelanjaan. Konsep alam terbuka yang diusung wisata terapis Bandung Timur itu untuk menghilangkan image terapis yang kadang dipandang negatif dengan pijat plus-plus. Plus-plus ya. Bagus sekali nih Kang Asep ya. Sangat mulia sekali, di samping kesehariannya sebagai seorang pijat terapis, juga keahliannya digunakan untuk membantu sesama. Dan kesehariannya beliau membuka pijat terapis di area Bandung Timur. Silahkan untuk rekan-rekan TAD Channel ya, tentunya nanti mungkin setelah beres menjadi relawan di gempa Cianjur, beliau akan ada di tempat terapisnya di wilayah Bandung Timur, bisa dikunjungi ya. Biayanya murah, hanya Rp 15.000 per 15 menit. Namun sejak ekonomi gonjang-ganjing, Asep terpaksa menaikkan tarif menjadi 30.000. Itu 15 menit. Usaha wisata refleksi terletak di Taman Tegalega, Bandung. Itu Asep tinggalkan sementara. Dan dijalankan oleh saudaranya. Ditinggalkan karena beliau sekarang sedang menjadi bagian dari relawan di Cianjur ya rekan-rekan. Sehingga walaupun ia pergi untuk menjadi relawan, Asep bisa tetap meninggalkan keluarga dengan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi pada saat jadi relawan, keluarga saya juga saya siapkan kebutuhan pokoknya, ujar Asep. Masya Allah, Asep, aduh salut nih, hebat Kang Asep. Masya Allah ya. Jadi menjadi relawan dan tidak lupa juga kewajiban di rumah tangga menafkahi. Jadi tempat terapisnya sementara di handle dulu sama saudaranya, sehingga resiko untuk keluarga yang ditinggalkan Kang Asep untuk menjadi relawan itu tidak terbengkalai. Masya Allah ya. Kami doakan semoga Kang Asep semakin barokah, dimudahkan rezekinya, disehatkan, dipanjangkan usianya dalam keadaan barokah pula. Terima kasih Kang Asep, jazakumullahu khairan katsiron untuk Kang Asep dan rekan-rekan, dan untuk semua para relawan semua ya, semuanya ya.
Kita lanjutkan lagi rekan-rekan, dari laporan BMKG gempa bumi terjadi pukul 13. Udah itu ya berita tentang ini. Jadi intinya ini yang dilakukan oleh Kang Asep dan rekan-rekan sangat memotivasi kita ya. Jadi apapun posisi, kedudukan, keahlian, skill kita itu bisa kita manfaatkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk sesama. Termasuk ini yang dilakukan oleh Kang Asep. Beliau membuka pijat terapis di area Bandung Timur untuk menafkahi. Tentunya kan dengan tarif sekian tadi disebutkan, dan tarifnya pun itu untuk menafkahi keluarganya, karena beliau sebagai seorang suami yang berkewajiban untuk menafkahi anak istrinya. Tapi pada waktu yang dibutuhkan untuk kemanusiaan, ternyata beliau pun tidak sungkan-sungkan untuk memberikan, ikut berkontribusi, membantu sesama sesuai dengan keahliannya, yaitu seorang pijat terapis. Masya Allah ya rekan-rekan. Jadi ini merupakan hal yang bisa memotivasi kita semua. Silakan untuk rekan-rekan yang mempunyai keahlian apapun, bantu saudara kita, lingkungan terdekat kita, dan di luar lingkungan kita yang membutuhkan. Nah, untuk kasus gempa Cianjur ini, jika rekan-rekan bisa berangkat ke sana, bergabung menjadi relawan dengan keahlian yang bisa diberikan di sana, silakan ya. Tapi kalau tidak bisa umpamanya karena ada sesuatu hal ya, di tempat masing-masing pun insya Allah kita masih tetap bisa membantu mereka ya. Di antaranya dengan melakukan penggalangan donasi. Nah, udah terkumpul, silakan salurkan ke lembaga-lembaga yang terpercaya. Banyak sekali ya rekan-rekan, atau kepada komunitas-komunitas yang sudah kita ketahui keamanahannya, atau disampaikan langsung ke lokasi, tentunya bisa juga ya rekan-rekan. Atau diantaranya juga dengan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Ya rekan-rekan, ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kang Asep dan juga kepada para relawan semua yang sekarang sedang berjuang membantu saudara-saudara kita di Cianjur. Dan tidak lupa juga kami mendoakan saudara-saudara kami di Cianjur yang terkena musibah gempa, mudah-mudahan diberi kesabaran dan ketabahan, dan diganti apapun yang hilang itu diganti dengan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk korban meninggal kita doakan semoga diterima iman Islamnya, diampuni semua dosa-dosaannya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga diri baik-baik. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.